Dia akan selalu mengatakan, kok nggak pakai masker sih? Gitu. Itu pertanyaan anak saya yang baru 2 tahun loh. Coba ngomong-ngomong, teman-teman di sini gimana prokesnya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi dari sikap. Fungsi dari sikap yang pada akhirnya sikap tersebut yang akan termanifestasi dalam perilaku atau tingkah laku kita. Gitu ya. Jadi teman-teman, ada 5 hal ini. Ada 5 fungsi sikap yang pada akhirnya akan memunculkan perilaku pada diri kita. Ada 5 ini, teman-teman perlu catat. Yang pertama, terkait dengan pengetahuan gitu. Jadi ketika kita itu memiliki pengetahuan tentang sesuatu, maka itu akan merubah sikap kita. Misalnya seperti apa? Contohnya anak saya sendiri deh. Anak saya itu dia ketika itu masih usia 2 tahun. Dan saya berusaha untuk memberikan pengetahuan kepada dia terkait dengan COVID-19. Saya kasih tahu bahwa kita harus saling menjaga jarak dengan orang lain, orang asing. Kita harus memakai masker di luar rumah. Kemudian terkait hal-hal protokol kesehatan. Akhirnya apa? Sikap dia dan perilaku yang lahir di dia itu adalah sesuai dengan protokol kesehatan. Sampai sekarang di mana kondisi COVID itu sudah mulai melandai. Itu membuat dia tetap memiliki protokol kesehatan yang baik gitu. Sikap dia dan perilaku yang lahir di dia tetap memakai masker kemana-mana. Dia selalu menjaga jarak dengan orang asing. Apalagi orang asing yang nggak pakai masker, dia akan selalu mengatakan, kok nggak pakai masker sih? Gitu. Itu pertanyaan anak saya yang baru 2 tahun loh. Coba ngomong-ngomong, teman-teman di sini gimana prokesnya ya? Oke, kemudian yang kedua teman-teman, terkait dengan sikap yang pada akhirnya itu memunculkan atau melahirkan perilaku terkait dengan identitas. Jadi teman-teman, ketika kita memiliki identitas itu nanti kita akan bahas lebih lanjut ya di pertemuan selanjutnya, di bab selanjutnya. Identitas itu ada namanya identitas sosial dan juga identitas personal. Nah, ketika kita memiliki identitas, misalnya sebagai bangsa Indonesia, sikap kita, misalnya ketika Olimpiade, Asian Games misalnya, kita akan membela negara kita. Kalau seorang warga negara kita lagi tanding, itu adalah bentuk nasionalisme kita. Sikap kita, perilaku kita akan membela dia, bukan membela bangsa asing, misalnya Cina misalnya. Indonesia lawan Cina, kita membela Cina, ya waku, lucu dong, karena kita orang Indonesia. Itu adalah fungsi sikap yang kedua menurut Prof. Sarlito. Nah, kemudian teman-teman, yang ketiga itu adalah harga diri. Gitu. Yang ketiga adalah harga diri. Itu contohnya kayak apa? Jadi misalnya orang jaga image agar dia tetap dihargai. Misalnya seorang pimpinan itu jaga image, berwibawa. Padahal sebenarnya dia di rumah itu kocak abis, gokil abis. Tetapi karena dia bertemu dengan bawahannya, akhirnya dia jaga image. Itu adalah fungsi sikap yang ketiga untuk harga diri menurut Prof. Sarlito Wirawan Sarwono almarhum. Kemudian teman-teman, yang keempat, fungsi sikap yang keempat itu terkait dengan pertahanan ego. Maksudnya seperti apa? Iya, untuk mempertahankan diri gitu. Dalam artian tuh begini, misalnya kita ada seseorang yang dia menggunakan barang-barang branded agar dia itu dihargai oleh orang lain, agar dia itu tidak diremehkan. Ini lebih kepada tidak diremehkan oleh orang lain ya. Jadi dia menggunakan barang-barang branded agar dia itu tidak dinilai rendah oleh teman-temannya, sesama sosialita misalnya. Itu adalah fungsi sikap yang keempat, yaitu terkait dengan pertahanan ego. Kemudian yang kelima, fungsi sikap yang kelima menurut Prof. Sarlito almarhum terkait dengan memotivasi kesan. Memotivasi kesan itu seperti apa? Ya, jadi mengarahkan perilaku seseorang itu ke hal yang positif. Jadi misalnya nih di Aceh itu mereka itu diwajibkan, seorang muslimah itu diwajibkan untuk menutup auratnya, berjilbab. Nah, itu memotivasi kesan tuh kayak gitu. Jadi
perilakunya dia itu diarahkan untuk sesuai dengan norma yang positif menurut pemerintah Aceh gitu. Jadi mungkin memang dia awalnya tuh ada satu orang atau satu warga di Aceh itu nggak mau awalnya dia berhijab, tetapi karena ada aturan itu akhirnya dia berhijab gitu. Jadi perilaku dia itu harus berubah, sikap dia harus berubah. Karena apa? Karena aturan dari pemerintah setempat. Begitu teman-teman. Jadi itu adalah 5 fungsi dari sikap menurut Prof. Ilawan Sarlito almarhum. Jika teman-teman ada pertanyaan terkait dengan fungsi sikap di sini, bisa tulis pertanyaan di kolom komentar, nanti akan saya jawab satu-satu insya Allah, atau DM saya di Instagram This is Emak Bangsa. Jika teman-teman suka dengan video ini, boleh like, share, dan juga subscribe. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.